suka membaca di sini? Boleh angkat tangan. Yang suka membaca. 2, 3, 4. Wow, 5, 6. Terima kasih, turunkan tangannya ya. Terkadang ada satu pepatah yang bilang kalau kita membaca buku itu adalah jendela dunia. Yang kita tahu bahwa orang yang suka membaca, dia pasti punya wawasan yang luas. Pasti. Kenapa ya? Karena dia suka baca. Dia baca, tapi tergantung ya, apa dulu yang dia baca? Buku novel kah? Apa ya? Kalau anak-anak remaja suka baca itu komik kah? Ya, bukan cuma kalau komik itu saya rasa sampai kalangan yang dewasa suka baca komik. Apalagi memang dari kecil dia suka baca komik ya, Tom and Jerry kah? Tom and Jerry bukan komiknya. Ya, Naruto kah ya? Itu kadang ceritanya itu menarik buat kita, amen. Kadang bikin kalau sebaca salah episode selanjutnya. Ini kalau buku cerita ya. Mau lagi, kendati mengantuk, amen. Tetap buka mata. Saya suka dengan cerita ini, harus berlanjut. Saya punya kesaksian waktu Jerry Sumana ajak saya pergi ke Gramedia. Dia mau cari buku apa waktu itu? Dia bilang, kemana saya ke Gramedia? Oh ya, ngerti. Nah, saya sangkut di satu tempat yang buku yang kesaksian. Kalau saya suka baca-baca kalau kesaksian ini, saking tangankunya saya baca. Kita pulang, tunggu sih, lama. Itu buku tidak tebal. Saya bukan tipe orang suka membaca, tapi karena itu kesaksian, saya mau baca. Tinggal berapa halaman, 2 kali rekode. Kita pulang, bayar tuh, sudah kita sudah bayar, berapa baca terus? 10 menit, saya bilang 10 menit ya. Saking dia jengkel, ya betul dia bayar dikasih. Jane yang bayar, men. Dia bilang mari coba kita orang pulang, ini sudah ya buku. Kayaknya sih kata saya pulang, saya dapat bonus buku guys. Dan itu buku saya selalu simpan, amen. Amen untuk firman Tuhan. Amen. Kita masuk di tema yang baru. Tema yang baru adalah masih ya. Tema yang baru kita adalah what saved us. Apa yang membentuk kita, atau bisa siapa yang membentuk kita, amen. Dalam kita menjalani kehidupan, Tuhan senang dengan proses yang kita jalani, amen. Tuhan suka dengan, Tuhan mau kamu harus berproses dengan saya. Tidak ada yang instan dengan Tuhan, amen. Ketika Tuhan mengizinkan satu masalah terjadi dalam hidup, ada rencana Tuhan yang luar biasa, amen. Tuhan, ketika Tuhan mengizinkan, Tuhan tidak bilang, oh Pak Budi, saya izinkan ini masalah supaya kau tobat. Tuhan tidak seperti itu. Allah yang kita sembah, Allah yang begitu mengasihi kita. Setiap kita diciptakan Tuhan, setiap kita, firman Tuhan katakan, dirajut dari dalam kandungan ibu kita, amen. Tuhan merajut kita dalam tangannya. Dari mana? Firman Tuhan katakan dari dalam kandungan ibumu. Tidak ada yang sia-sia, amen. Tidak ada yang lahir. Oh, pernah dengar istilah NBA, merit by exit. Oh, tak salah ini. Tidak. Sekalipun kejadiannya seperti itu, tapi Tuhan yang merajut engkau dari dalam kandungannya. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Firman Tuhan, amen. So, itu yang kita pelajari pada pagi hari ini. Firman Tuhan. Belum jalan ya, masih repot. It's okay. Jadi, what saved us? Apa yang membentuk kita? Ini adalah judul besarnya. Kita akan belajar minggu ini, minggu depan, bahkan ke depannya nanti. Apa yang akan membentuk kita? Siapa yang akan membentuk kita dalam kita menjalani kehidupan yang kita
Amin. Minggu ini saya diberi tema, subtema scripture, ya bahasa Inggrisnya itulah, scripture atau kitab suci. Amin. Kenapa kitab suci? Kenapa kitab suci ada di minggu yang pertama? Amin. Kita belajar, ya. Sama, makanya tadi saya buka dengan, kamu suka baca apa? Apakah bacaanmu itu membangun hidupmu dalam proses setiap kehidupanmu? Amen. Atau kamu baca buku yang sekedar, atau biasa ada orang yang suka baca buku motivasi. Oh, kalau motivasi si A, Mary Riana, oh saya suka baca. Amen. Kita lupa bahwa ya ini adalah buku di atas segala buku. Amen. Ini adalah sumber buku segala-galanya. Apa itu namanya? Alkitab. Kitab suci yang kita pegang. Yang ada di rumah kah? Atau yang ada di bawah Alkitab ataupun Alkitab. Kalau sekarang sudah canggih. Orang sekarang datang gereja, so jangan bawa begini satu-satu ji. Yang paling banyak orang bawa tab, Alkitab di handphone. Apakah salah? Tidak, saudara. Yang paling penting adalah isinya, Alkitab. Apa yang firman Tuhan katakan? Itulah yang akan membentuk kita. Perkataan Allah. Jadi ya, untuk membaca firman Tuhan hari ini, firman Tuhan hari ini dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Yang sudah dapat katakan amen. 2 Timotius 3 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Sudah dapat? Amen. Kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah yang diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amen. Untuk firman Tuhan ya. Jadi Alkitab adalah firman Allah yang diilhami dan dihembuskan oleh Allah. Amen. Nah, kalau kita suka baca buku, kita harus lihat dulu yang kita baca buku apa, sumbernya dari mana. Amen. Sumber bukunya siapa, penulisnya. Kita tahu enggak? Orang yang menulis buku itu orang yang takut akan Tuhan atau tidak? Amen. Karena tulisan, ya Alkitab adalah tulisan yang dihembuskan oleh Allah. Amen. Yang diilhamkan oleh Allah. Nah, berapa bulan kemarin waktu ini yang khotbah, dia sempat bilang, ya, bagaimana Allah, para penulis Alkitab itu dari zamannya Musa, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tidak ada yang salah itu, dan itu nyambung. Ada kesalahan tidak. Dan Alkitab yang kita baca itu yang langsung diilhamkan oleh Allah. Memang penulisnya beda, tetapi ketika para nabi menulis, murid-murid Yesus menulis kitab yang ada, itu Allah menghembuskan rohnya. Dan itulah yang kita pakai sekarang. Amen. Berarti Alkitab yang kita pegang ini adalah otoritas tertinggi dalam hidup kita. Amen. Kalau kita baca buku yang benar. Buku yang baik banyak. Buku novel baik. Kenapa? Untuk kesenangan. Komik baik. Untuk apa? Lucu-lucuan. Tetapi kalau kita mau membentuk hidup kita mau membentuk diri kita, jangan sampai salah baca buku.
Alkitab adalah suara Tuhan yang langsung. Amen. Ini bukan karangan manusia, bukan. Waktu menulis kitab suci, amen, sekalipun murid Yesus Matius, Markus, Lukas, Yohanes, amen, waktu mereka menulis kitab suci, mereka tidaklah duduk seperti kayak kita. Tapi kalau kamu tulis buku ini, kira-kira tidak. Mereka tidak berdiskusi. Jangan salah Matius. Nanti DPR ini boleh tersalah. Amen. Tidak seperti itu. Mereka menulis kitab suci dipandu oleh Roh Allah. Amen. Mari kita lihat dalam kenapa sih sampai apa yang melatar belakangi sampai apa yang melatar belakangi sampai Paulus menulis suratnya ya. Ini 2 Timotius ini adalah surat terakhir Paulus untuk Timotius. Kenapa? Kalau kita tarik ke belakang ya. Kalau kita tarik ke belakang dalam 2 Timotius pasal 3, kita lihat di ayatnya yang pertama. Ya, di sini dikatakan di Timotius 2 ayat yang pertama. Amen. Dalam 2 Timotius yang pertama dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, dan menjelekkan orang-orang yang menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, dan seterusnya. Ya, kalau kita mau tarik, apa tujuan dari Paulus ya menulis surat ini? Jadi waktu itu Paulus sudah dipenjarakan di bawah pemerintahan Romawi Kaisar Nero. Ya, kita tahu bahwa Kaisar Nero itu sangat kejam. Ya, jadi waktu itu Injil ketika Yesus naik ke surga, Injil mulai diberitakan kepada yang lain ya, dan disitulah banyak muncul ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran yang sesat. Nah, itulah sebabnya mengapa Paulus menuliskan kitab ini ya. Jadi kitab 2 Timotius ini apa isinya sebenarnya ya? Nah, yang isinya itu yang pertama, supaya yang pertama berisi nasihat. Bagaimana supaya jemaat atau Timotius ia berpegang teguh pada kebenaran. Kebenaran yang mana? Kebenaran firman Tuhan. Karena pada zaman itu mulai banyak ajaran-ajaran palsu. Yang kedua, bagaimana? Kenapa ajaran yang bagaimana menegaskan ajaran yang dia terima? Amen. Karena Paulus banyak mengajarkan ajaran-ajaran yang benar. Jadi supaya mereka tetap hidup dan berpegang pada pengajaran yang benar. Yang ketiga, supaya kenapa? Supaya mereka tetap kuat. Amen. Karena pengajaran sesat saat itu beda-beda tipis dengan yang benar. Jadi mereka suka combine. Oh, kalau Kristen itu ini. Jadi dibuat menarik begitu. Supaya kenapa? Yang lain jatuh. Makanya Paulus bilang supaya kenapa kamu kuat, berpegang teguh pada kebenaran firman yang sudah pernah diajarkan. Amen. Tujuan yang keempat apa? Mengajar bagaimana Paulus ajarkan, bagaimana mereka menangani, bagaimana mengikuti penderitaan. Iya, mengikuti Yesus menderita. Yesus saja menderita buat kita. Jadi itu ajaran yang Paulus
menanggung penderitaan. Amen. Yang kelima, melawan ajaran sesat. Amen. Itu tujuan Paulus menuliskan kitab Timotius ini. Dan ini adalah surat yang terakhir yang dikirimkan dari penjara. Dan bukti sejarahnya itu masih ada sampai sekarang. Amen. Supaya kenapa? Kita tahu mana ajaran yang berdasarkan firman Tuhan. Kita tidak bergantung kepada ajaran-ajaran yang tidak benar. Ini yang harus kita pahami baik-baik ya. Jadi zaman itu, sedangkan itu baru itu tahun berapa ya? Itu sudah dibilang bahwa akan ada akhir tanda-tanda akhir zaman. Ini Alkitab ditulis tahun berapa? Dibilang sudah ada tanda akhir zaman. Apalagi kita yang hidup di zaman sekarang. Tidak adakah kesukaran yang saudara hadapi saat ini? Tidakkah saudara menderita akhir-akhir ini? Amen. Ingat, pegang apa yang dikatakan firman Tuhan. Jangan takut. Kita tidak salah kok punya buku. Kalau di luar sana banyak perdebatan. Alkitab orang Kristen ditulis tangan. Tidak, saudara. Betul ditulis tangan oleh para penulis, tapi itu diilhamkan, itu dihembuskan oleh Roh Allah. Itu bukan hal yang main-main. Amen. Sekalipun murid Yesus 4 orang yang menulis kitab ini dan rasul-rasul yang menulis, jika di nil hermeneutika, ilmu taksir ya, ini bahasa di L215 karena Sopin suka bilang L215 toh. Ya. Jadi jika ditaksir di nil hermeneutika pun mau dari Kejadian sampai Wahyu itu nyambung. Tidak ada yang salah. Amen. Jadi kita tidak salah bila kita punya Alkitab. Amen. Apa yang Alkitab ajarkan? Apa yang Alkitab kasih tahu sama kita? Ada 3 poin yang Alkitab ajarkan. Ya. Yang pertama adalah poin yang pertama. Sudah ada, terima kasih. Karena kitab suci diilhamkan Allah, kita percaya pada pengajarannya. 2 Timotius 3 ayat 3 dan 16. Amen. Kitab suci dihembuskan oleh Tuhan dan bermanfaat untuk mengajar. Ada yang sudah pintar di sini dari lahir? Ada yang sudah pintar. Kalau pintar bawaan itu saya kurang paham ya. Yang saya tahu, saya nanti pintar setelah belajar firman Tuhan. Amen. Di sekolah minggu kita diajar kebenaran, yang rajin sekolah minggu. Kemudian kita naik level, ada anak remaja, naik level kampus. Di situ kita bertumbuh bersama-sama. Di situ kita diajar untuk kebenaran firman Tuhan. Amen. Apa dasarnya? Kembali kepada Alkitab. Buku di atas segala buku. So, pengajaran yang mana yang sesat? Sewaktu kita pegang Alkitab kita. Tidak ada ajaran yang sesat di sini. Amen. Dan poin yang kedua adalah karena kitab suci diilhamkan Allah, kita tunduk pada teguran dan koreksinya. Koreksinya siapa? Amen. Koreksinya pemimpin kah? Ya. Kalau leader menegur, kalau pemimpin menegur kita, tidak boleh begini, ini salah, ini tidak sesuai firman Tuhan. Kalau dia pakai standar firman Tuhan, saudara, itu tidak salah. Kalau ada orang tegur kamu karena dia sakit hati, pertanyaan motivasinya itu apa? Kalau kamu lakukan yang benar, terus ditegur, Pak Michael, karena ada sakit hati sama Pak Michael, kita mau cari-cari dia salah ini. Pak Michael di mana? Lambat saja. Kenapa lambat? Padahal bukan masalah yang ini, tapi karena dari hati sudah tidak benar, akhirnya itu akan keluar juga yang begitu. Amen. So, kalau firman Tuhan yang menegur, ingat, kalau firman Tuhan datang jangan kita begini. Makanya sikap hati kita harus benar.
Firman Tuhan katakan, kita harus mengampuni. Memang ini firman mengampuni untuk dia sana. Untuk dia, bukan saya. Saya ini paling bisa mengampuni. Kalau kita sudah seperti itu berarti sikap hati kita tidak benar. Jangan pernah ketika firman Tuhan menegur kita, jangan pernah bilang untuk suamiku ini, keluarga, untuk istriku. Ingin kita pe anak ini, so dia mesti dia dengar firman. Hello. Kalau firman itu datang kepada kita, berarti ada yang belum beres dengan kita. Amen. Jangan pernah keraskan hatimu, karena firman Tuhan akan menegur kita, mengajarkan kita pada kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan membawa kita kembali ke jalannya Tuhan. Kalau kita jalan kadang apalagi mengantuk, begini, kita salah jalan kok. Firman Tuhan datang ya, saya harus kembali ke jalannya Tuhan. Bukan kita mengeraskan, tidak. Kita ke jalan yang paling betul ini. Dia yang salah, mesti dia minta maaf. Firman Tuhan bilang, belajar dengan hati sayang. Bukan saya Tuhan, dia salah, kenapa saya mau minta maaf? Bukan seperti itu. Hati yang mau ditegur firman Tuhan. Saya pemimpin, kenapa dia yang pemimpin? Kenapa dia kawan? Hello. Firman Tuhan itu tidak seperti itu. Even kamu pemimpin, kalau kamu salah, kamu dikasih masukan. Mungkin orang-orang di bawahmu, Miss, kayaknya Miss punya ini salah deh. Oh tidak, Miss beberapa puluh tahun melayani tidak mungkin salah. Minta maaf. Kalau dia menegur sesuai dengan firman Tuhan, sebagai leader kita harus belajar dengan hati. Itu yang dibilang, kita akan meninggalkan firman Tuhan dan kembali kepada jalannya Tuhan. Amen. Jangan keraskan hati. Dan poin yang ketiga, karena kita suci diilhamkan Allah, kita menanggapinya dengan berlatih dalam kebenaran. Kebenaran datang itu enak, apalagi sakit. Saya sakit Tuhan, dibuat. Tapi kita harus berlatih, amen. Berlatih, berusaha. Tuhan, saya mau berusaha mengampuni Tuhan. Tuhan, saya mau belajar rendah hati. Bilang mengampuni, tapi kalau ketemu dia, saudara, kita jauh. Itukah yang dibilang mengampuni? Ini bikin sakit hati kita. Pokoknya kita berusaha menghindar. Jangan sampai mau tatap muka. Minta maaf, berusaha. Amen. Tuhan, tapi tidak ada sejahtera. Iya anakku, aku yang memberi kekuatan. Amen. Tuhan yang mau kasih kita kekuatan. Dia bisa Tuhan. Keras, jadi perbuatan keras. Minta maaf. Walaupun dari sudah dia, aku belajar deh. Harus berlatih. Hati itu hati. Kasih keluar itu yang kotor. Supaya ringan. Kuk yang kupasang itu ringan, bukan kuk yang berat. Makanya ikut Tuhan itu berat Tuhan. Iya anakku, enak. Tuhan bilang kalau kita dekat sama Tuhan, kita bisa dengar. Saya bukan bilang mendengarkan suara, kita bisa dengar suara Tuhan dari surga. Tidak, bukan seperti itu suara Tuhan. Tapi firman yang kita baca itu yang timbul. Amen. Ingat, firman Tuhan adalah otoritas tertinggi. Kalau kita input, kasih masuk sama kita firman Tuhan, sesukar apapun, seberat apapun masalahmu, firman Tuhan itu akan datang. Amen. Makanya jangan keraskan hati, jangan berkeras, lembutkan hatimu. Amen. Saya suka kalau Miss Leni yang membagikan waktu mengajar di PAUD, dia bilang, saya suka ekspresinya, hati itu tidak boleh rusak. Terus dia robek-robek gambaran itu saya suka. Amen. Jadi kita suci itu dimusnahkan oleh Tuhan untuk mengajar. Yang pertama, menegur, memperbaiki kelakuan. Amen. Kelakuan yang apa? Kelakuan yang tidak benar. Kalau orang Manado nampak masuk sere ya. Saya teringat kepada sekolah di TK Bayangkari. Manado keras.
Sampai dia suka bilang, mulai dari itu kita bapak sosial. Saya mengerti ya bapak sosial saya sampai saya ibu apa itu hati? Saya tahu sendiri. Amen. Jadi mari kita belajar bersama-sama. Baca Alkitab. Jadi firman yang Tuhan yang kita baca. Jadi kita ini seperti sport. Amen. Waktu kita baca firman, jangankan firman yang 2 tahun lalu, yang tadi pagi kita baca tentang misalnya Mazmur 30-an, apa namanya? Kok pasti lupa? Kok bisa lupa? Tetapi firman itu tidak mati, amen? Dia tinggal dalam tubuhmu, dia tinggal dalam hatimu, dia tinggal dalam pikiranmu. Itulah firman. Kenapa? Karena firman adalah suara Allah. Amen. Roh Tuhan yang masuk dalam diri kita. Pertanyaannya, kita mau terima tidak? Kita mau baca firman atau tidak? Trik yang kedua untuk baca firman, bacalah dengan suara yang jelas. Dengan suara yang jelas yang kita dengar. Minimal didengar dengan. Jangan baca firman pada mulanya dalam hati, teh bukul DP habis wahyu besok pagi. Teh bukul saya bilang, karena saya sudah alami ya. Kalau saya baca firman tidak bersuara, mengantuk. Gak bisa kalau saya. Jadi saya mesti, sedangkan saya pakai bantuan audio saja Alkitab yang ada suaranya, saya juga ikut baca. Jadi saya bersuara bersaing dengan suara di Alkitab. Yang di audio supaya apa? Saya dengar. Jadi tembus dari sini, tembus juga dari sini. Amen. Itu trik yang kedua baca Alkitab. Jangan bersuara dalam hati. Benar Tuhan melihat hati, tapi firman Tuhan harus kita dengar. Ketika kita baca, dengar baik-baik, pegang baik-baik firman Tuhan. So, apa yang salah dengan Alkitab? Adakah yang salah dengan buku di atas segala buku ini? Tidak ada. Amen. Penulisnya siapa? Penulisnya manusia biasa sih. Iya, tapi yang diurapi Tuhan, yang dipakai Tuhan, di mana Tuhan mengembuskan rohnya untuk menulis buku-buku ini. Ada 66 kitab, amen. Dari Kejadian sampai Wahyu. Dan ini apa istilahnya itu? Ini yang sudah yang dipilih apa istilahnya? Ya, saya tanya Pak Michael karena sekelas. Ya, saya lupa yang dikanonisasi ya. Jadi yang dikanon itu yang sudah dipilih, ya, tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurang. Ini sudah lengkap, full, ya. Memang waktu kami belajar ada kitab-kitab yang lain, itu yang ada yang dipakai oleh beberapa ya, tapi kita cukup baca ini aja. Ya, ini yang dikanon, ini yang dipilih. Cukup ini saja. Ini sudah sangat lengkap. Kalau mau baca kitab-kitab lain ada beberapa kitab supaya tidak ditambahkan. Tapi itu apakah itu kitab salah? Tidak. Ya. Kalau mau baca boleh, untuk pengetahuan boleh. Ya. Tapi yang dikanonisasi ini yang sudah dipilih dari Kejadian sampai kitab Wahyu. So, saya mendorong sama saudara, mari baca firman Tuhan. Amen. Baca Alkitabmu, baca Alkitabmu. Jangan sampai kamu melewati hari tanpa satu ayat. Aduh, sayang sekali. Tanggal 9 kemarin saya tidak bisa ulangi, sekalipun saya bisa baca hari ini 10 pasal. Amen. Tapi kamu melewati tanggal 9 kemarin tanpa firman Tuhan, tanpa satu ayat. Itu sayang begitu ya. Sayang sekali kalau kita melewati hari kita. Kok kita bisa ya scroll TikTok berjam-jam? Kita bisa main IG, balas komen di FB. Kok bisa? 1 jam tidak merasa bosan untuk baca satu ayat di Alkitab atau satu pasal. Berat sekali Tuhan, mengantuk Tuhan. Aduh Tuhan, dari pagi sampai malam kita sudah kerja. Ya kalau tahu kegiatanmu full dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, berarti kalau pulang kamu kan kita yang bisa rasa sendiri badannya kita kan capek Tuhan, mau tidur. Apakah Tuhan mengharuskan kita baca Alkitab?
Tuhan selalu memberikan kita kehendak bebas kok. Tapi bagaimana kamu membangun dirimu tanpa kamu baca firman Tuhan? Even mungkin di TikTok ada ya. Saya percaya bahwa sekarang itu reel-reel di Facebook pun, di IG pun tuh banyak motivator. Amen. Banyak khotbah-khotbah kamu mau cari di YouTube. Kamu ketik saja khotbah apa kamu cari, muncul sih. Apa yang susah? Tapi mari berikan waktumu Tuhan. Bangun keintimanmu dengan Tuhan. Saya suka sekali waktu pastor, saya belum tahu tapi waktu itu pastor sharing pertama kali, saya tidak tahu kalau Henok itu ada manusia yang terangkat hidup ke surga ya. Waktu pastor sharing itu sama Tuhan, kalau boleh saya juga. Iya dong. Saya minta. Amen. Adakah persyaratan yang Tuhan larang untuk kita minta? Adakah? Yang kita dikatakan kamu tidak boleh minta, yang boleh diminta ini ya. Daftar yang tidak boleh diminta ini nggak boleh. Oh ini nggak boleh. Oh ini nggak boleh. Ini minta apa? Oh pasangan ini oh boleh. Ini tapi ini nggak boleh. Tuhan boleh saya terangkat ke surga hidup seperti Henok? Meminta sama siapa? Bapaknya kita kok. Gratis. Kan bilang saja sama Tuhan. Lewat apa? Doanya kita. Tergantung Bapak di surga mau kasih atau tidak. Itu tergantungnya. Sesimpel itu kok Tuhannya kita. Tidak ada yang terlalu rumit dengan Tuhan. Amen. Jangan takut. Kayak Vini bilang tadi, saya takut mau minta sama Tuhan. Jangan takut. Minta aja sama Tuhan. Apa yang kamu minta? Tuhan saya mau rumah. Kenapa tidak? Dan Tuhan kasih saya rumah. Itu karena apa? Doa puasa. 2014 di awal tahun kita doa puasa. Dan saya ingat sekali pastor bilang, tuliskan 5 yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidupmu. Dan saya menulis pakai iman. Saya bilang, Tuhan, saya mau yang pertama apa? Saya ingin punya rumah. Yang salahnya saya tidak lebih spesifik. Saya tidak minta di Kota Palu. It's okay, tapi Tuhan kasih tidak jauh dari Kota Palu. Amen. Tuhan kasih kok Vita. Dan yang saya suka dan berapa tahun saya jalan gila ya Tuhan. Karena rumah saya itu blok D. D nama saya, Delvita. Nomor rumahku 14 tanggal lahirku. Lorongku, kalau kamu ke rumahku lorong ketiga, bulan lahirku. Amen. Dan saya bilang Tuhan, thank you untuk hari ulang tahun. Dan itu saya baru sadari berapa tahun ya. Iya ya, blok D nomor 14 lorong ketiga. Salah saya minta sama Tuhan? Tidak. Tuhan kasih dong. Amen. Apa yang kamu minta Tuhan? Ayo anakku minta. Bilang. Tuhan tahu kebutuhannya kita. Masalahnya kalau kita tidak pernah meminta sama Tuhan, apa yang kamu kasih? Tuhan tahu opik kau butuhin sekali. Kau tidak minta. Sedangkan kita minta kadang Tuhan belum tentu kasih. Apalagi kita tidak pernah meminta. Amen. Jadi minta sama Tuhan. Makanya ada janji Tuhan di sini. Biar kita baca apa janji Tuhan sama sama kita. Apa yang Tuhan ajarkan hari ini sama kita. Bagian hidupku yang mana Tuhan mau koreksi? Hatiku kah? Pikiranku yang tidak benar? Pikiranku yang selalu negatif tentang si A, si B? Jangan terus. Kalau banyak jangan. Amen. Jangan tanya sama Tuhan. Sebelum kita memulai apapun, memulai hubungan, berdoa. Tuhan inikah? Tuhan apakah? Tuhan kasih tanda. Berdoa, minta. Karena firman Tuhan bilang, mintalah kepada aku maka akan kuberi. Kalau kita tidak baca firman, akhirnya tidak ada yang masuk sama kita. Tidak ada yang bisa membentuk hidup kita. Firman tidak membentuk kita. Yang membentuk kita perkataannya. Itu yang terjadi. Apalagi kalau mama-mama suka ini bukan bilang mau khusus mama tidak. Mama-mama definition kalau saya percaya tidak begitu ya. Kalau suruh 2-3 orang mama. Apalagi kalau yang panas tetangga kasih turun kulkas. Salah keluar saya main. Saya tidak sponsor lagi. Gaji suaminya itu.
maka baru Tuhan berkati ya. Pokoknya saya mau bikin ini. Saya sudah jalan itu berapa bulan. Hello. Berarti Tuhan nomor berapa? Berarti kamu melangkah dengan hikmatmu, kepintaranmu. Firman Tuhan mengajarkan kita, sebelum kamu ke kota A, ke kota B, mintalah penyertaan Tuhan. Dibilang sebelum, amen. Bukan dibilang pikir dulu. Beda kalau untuk perintahkan ya, kalau baca komentar alam ya. Tapi sebelum, saya ingat itu kayak pedagang-pedagang itu ada saya lupa. Sebelum kamu memulai usahamu di sini atau memulai bisnismu, minta tunjuk sama Tuhan. Ih, cuma bisnis kecil-kecilan, nggak apa-apa. Sesuatu dari kecil dia bisa jadi besar kok. Kalau Tuhan yang berkati. Saya diterima kerja di mana? Di kantor. Yuk, apa? Jabatan. Jabatan. Kita baru urusan satu kantor. Kenapa dan? Tidak ada pekerjaan yang terlalu mulia di mata Tuhan. Saya selalu tenangkan itu. Tidak ada pekerjaan yang terlalu mulia di mata Tuhan. Oh, karena jabatannya tinggi, ini paling mulia. Tukang sapu-sapu. Jadi kayak kalau kita pikir tidak, jangan kita sombong. Pekerjaanmu, sekalipun pekerjaanmu jauh lebih baik daripada tukang sapu. Kalau tidak ada tukang sapu, kamu pikir kamu bersih? Kalau tidak ada tukang lap-lap kaca, itu akan bersih. Jangan sombong. Tadi dikatakan tanda-tanda akhir zaman. Jangan sombong. Manusia akan lebih menjadi hamba uang. Segala-galanya yang penting doi. Ada? Gas. Yang mau minta tolong, bayar berapa saya kak? Oh, tenang ya. Langsung uang. Hello. Ini tanda-tanda akhir zaman. Manusia akan menjadi hamba uang. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Egonya naik. Kalau kita tidak isi hidup kita dengan firman, apa yang terjadi? Kalau kita mengabaikan sehari lewat tanpa firman Tuhan, apa yang membentukmu di hari itu? So, kembali kepada pegangan hidup kita. Ini hanya bukunya, tapi isinya itu yang luar biasa, amin. Isinya itu yang memberkati saya, isinya yang menguatkan saya. Apa? Janji Tuhan. Engkau akan punya masa depan yang penuh harapan. Jangan takut. Kata jangan takut ditulis 365 kali. Itu artinya manusia hidup 1 tahun 365 hari, dan Tuhan berkata setiap hari, jangan takut Vita, jangan takut. So, apa yang kita takutkan menjalani kehidupan? Dibilang akhir-akhir ini mau masuk zaman EA, apakah saya tambah jadi ini? Iya, hari-hari semakin jahat. Bagaimana kita mau melewatinya? Kita takut, kita khawatir, wajar, normal seorang bilang. Tapi kekuatan firman Tuhan itu yang memampukan kita, itu yang menopang kita sehingga kita bisa berdiri sampai hari ini. Dan saya percaya bahwa Tuhan, kalau Tuhan masih izinkan sampai saya hidup, bangun pagi, terima kasih, say thank you. Jangan sama seperti dibilang tadi, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu bersyukur. Dan kadang kita dapat kabar buruk, aduh, kita ini mau nanti mungkin, aduh, takut, iya, khawatir, manusia biasa, iya, saya khawatir. Saya bukan malaikat, tapi roh Tuhan itu yang ada, roh kekuatan, amen. Firman Tuhan katakan, roh yang ada dalam dirimu lebih besar daripada roh yang ada di luar sana. So, pegang firman Tuhan. Roh Tuhan ada sama saya. Jika Allah di pihak saya, siapa lawanku? Amen. Kitab suci adalah kebenaran yang didasarkan pada kebenaran Yesus Kristus. Kitab suci adalah standar kita sebagai orang percaya untuk hidup dalam kebenaran. Standar, ya.
standarnya kita. Kalau saya suka bilang sama anak-anak teens, ini filter, saring apa yang masuk sama kamu. Jangan kamu sia-siakan. Kalau ada orang bilang perkataan negatif yang datang, dengar apa dia bilang? Oh, minta maaf, tidak sesuai firman Tuhan. Wah, jangan simpan, sampah menumpuk. Amen. Jangan biarkan hatimu busuk cuma karena perkataan negatif dari orang. Pikiranmu hancur cuma karena pikiran-pikiran yang tidak benar dari orang. Pikiran negatif, tak usah. Orang bilang kalau sekarang itu apa ya? Toksik, ya, jauh dari lingkungan yang toksik. Tetapi ingat, saat kita mau membawa orang lain kepada firman Tuhan, kita harus bergaul dengan mereka. Amin. Kita tidak membenci orangnya, bukan orangnya yang kita benci, tetapi karakternya. Kalau tidak benar, tapi Tuhan menaruh, ayo bawa dia sama Tuhan. Ya kita harus menarik dia dong. Kalau kita mau tarik orang dalam lumpur dosa, ya kita keciprat tidak dosanya, keciprat lumpurnya kan. Kalau orang dalam kubangan dosa, lumpur yang bilang, istilah tolong saya, kita mau ambil orang itu. Nah orang sedang dalam dosa, dia pasti tangannya juga kena lumpur kan. Kita mau tarik, kita keciprat, tapi kita harus ingat, kita harus kuat dulu. Amen. Apa yang bisa kita kuat ini? Tarik. Kalau kita bisa tarik. Ingat waktu Yesus dicobai di padang gurun, apa yang Yesus pakai? Firman Tuhan. Kalau boleh pikir, Yesus adalah Allah. Amen. Waktu dia dicobai iblis di padang gurun, dia tidak Allah, apa? Tidak, tapi apa yang Yesus katakan? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Karena iblis tahu, Yesus ada puasa 40 hari 40 malam tidak makan dan tidak minum. Mau dicoba. Tapi Yesus membatalkan pakai apa? Firman. So, pegang hidupmu baik-baik. Pegang Alkitabmu baik-baik. Pegang setiap kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena ini adalah standar hidup orang percaya. Yeah. Amen. Saya tutup dengan cerita ini. Jadi sekarang kami leaders di teens, kita punya grup Bible writing, jadi kita Bible writing, jadi kita tapi sebenarnya banyak, cuma waktu malam itu cuma 4 yang masuk, yang lain sibuk ya. Jadi waktu cuma 4 orang, terus kalian masuk, Miss, kayaknya kita malam ini leader batch 1. Saya jadi kasih istilah sendiri batch 1. Oh ada leader batch 1. Terus ada bukan bisa. Kami dan Kak Jovan bisa. Ada sih orang. Oh iya. Sebab kalau Vini dan Jovan itu tidak selamanya waktu itu dengan saya. Waktu itu pastor tarik saya ke LG Pro bekerja, jadi saya tidak terus. Jadi Vini dan Jovan itu sudah selalu sekali. Aduh Mister kita terharu, jadi cuma kita yang bisa aja deh. Banyak sampai koma. It's okay. Tapi saya bertemu dengan mereka ya. Saya sangat diberkati dengan mereka yang ada juga di sini, ada Jesse, ya. Jadi karena mereka berkomis, kita foto. Jadi kita foto. Waktu itu saya pun belajar bersama-sama dengan mereka dan saya melihat perkembangan yang luar biasa. Kalau kita meeting leaders, bukan meeting. Baca ini kalau bisa pakai saya cek, minta maaf ini yang saya bilang meeting. Jadi kita baca, ada rencananya new version kita pakai ya. Ada rencananya kita, bagaimana kita tahu dalam di tengah-tengah dunia, perubahan dunia. Jadi ada 10 hari, jadi setiap hari kita bahas ini setengah jam. Semua bicara. Dan saya sangat luar biasa melihat perkembangan mereka. Begitu luar biasa mereka share di sana, saya terbangun dengan apa yang mereka dapat juga. Bukan cuma saya kok yang bertumbuh, mereka juga bertumbuh. Jadi kita bertumbuh bersama-sama. Cari komunitasmu. Mana bisa membangunmu? Bukan cuma membangun pokok. Tidak ada yang salah dengan pokok-pokok, tapi apa yang kamu bahas? Apakah hal yang membangun hidupmu, yang membangun kamu ke depannya, atau hanya kamu pokok-pokok sia-sia? Ini habis 2 jam habis, tidak ada sesuatu yang membangun hidupmu. Minta maaf. Tapi ini yang kita mau belajar hari ini, saudara. Saya percaya, kalau saya diberkati sampai saya percaya kita punya Allah yang sama kok.
Kita sembah Tuhan yang sama. Tidak mungkin Allah bekerja dalam hidupnya si A, si B, dan si C. Oh tidak, saya mau bekerja di hidupnya si C. Tidak. Pertanyaannya, kamu mau datang tidak sama Tuhan? Kamu mau bertumbuh tidak? Berakar di dalam Dia atau tidak? Atau kita mau habiskan waktu kita hari demi hari cuma dengan hal-hal yang negatif? Kita hari-hari cerita-cerita, hari habis. Tujuannya tiada. Apakah itu membangun kita? Firman Tuhan bilang, apakah itu membangun hidupmu? Membangunmu ke depan? Kalau tidak, tinggalkan. Kecuali kamu mau menjaga orang. Amen. Kamu mau bawa orang sama Kristus. Bawa. Amen. Untuk firman Tuhan kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran firman Engkau. Firman Engkau itu yang memerdekakan setiap kami. Kami sangat diberkati oleh kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, di mana firman-Mu yang terus menguatkan kami, firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami bagaimana kami hidup bersandar kepada Engkau Tuhan. Bagaimana kami hidup untuk menggantungkan iman kami, harapan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap firman-Mu yang kami baca itu tidak ada yang sia-sia, dan kami percaya firman itu bertumbuh Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu itu yang menopang kami, menjalani kami setiap hari kami sampai ke depannya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, firman-Mu yang kami pegang. Terima kasih Yesus untuk setiap apa yang sudah Engkau lakukan, bahkan harga yang Kau bayar di kayu salib. Kami percaya kami memperoleh keselamatan yang berasal daripada Engkau. Setiap yang Engkau kerjakan itu tidak ada yang sia-sia Tuhan. Itu justru membangun kehidupan kami. Biar kami semakin melekat kepada Engkau, kepada pokok anggur yang benar. Kami serahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan Engkau. Tubuh, jiwa, dan roh kami mau bawa sebagai persembahan yang hidup di atas mezbah Engkau. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Amen. Untuk firman Tuhan. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Amen. Mari kita katakan, Yesus Engkau Tuhan kami Tuhan. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh Tuhan anugerah-Mu. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Amen. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ini yang kami tahu Tuhan. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Mari sambutkan jemaat, bangkitkan diri.
yang diberkati Tuhan, kita percaya bahwa kebenaran firman Tuhan mengubahkan hidup kita. Dan ketika mungkin Bapak Ibu Saudara pernah nonton berita ada rumah yang kebakaran, terus kita lihat ada Alkitab yang terbakar, tapi yang terbakar itu hanya covernya, tapi bagian dalamnya itu masih utuh. Itu juga kehidupan kita, tubuh kita boleh lenyap oleh dunia, tapi hati kita, hidup kita hidup oleh karena kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang diberitakan tadi, kita harus terus membaca dan merenungkan firman Tuhan, karena firman itu berita bagi jalan kita. Dimanapun kita melangkah, pastikan kita membaca firman Tuhan. Amin. Coba arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian, dimana engkau berada, engkau melakukan aktivitas, pekerjaan engkau, apapun yang engkau lakukan, Tuhan memberkati itu. Dan lakukanlah itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tuhan memancarkan wajahnya pada engkau dan memberi engkau damai sejahtera dengan sukacita. Engkau melangkah, terus melangkah, dan Tuhan memberkati engkau. Di dalam nama Tuhan